الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا فتاح عليم يا فتاح عليم، افتح لنا وذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, dan nikmat yang besar dimudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan daripada taklim kita, kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang menerang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan wa tariqu kulli masyayikh qad qayyidat bi kitabi rabbi wal hadithi ta'assala. Jalan para masyayikh, para guru-guru kita telah diikut dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan hadis Nabi yang keduanya merupakan asal dan sumber utama. Pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bagaimana perjalanan para sufi, bagaimana perkataan Imam Abul Qasim An-Nasr Abadi dan perkataan Imam Abu Hasan An-Nuri, ya. Demikian pula Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang begitu luar biasa hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sering kita sebut nama beliau, sering kita fatihahkan beliau. Beliau adalah keturunan Rasulullah dari Sayyiduna Hasan. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Beliau mengatakan, mengikuti syariat akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka berusahalah engkau berusahalah engkau jangan sampai keluar daripada lingkaran syariat, dan hindari olehmu bahwa engkau terpisah dari kumpulan ahlu syariah. Ya. Jadi sekarang kita berpikirlah, bagi orang-orang yang senang mempelajari hakikat dan makrifat di dalam tasawuf lalu meninggalkan syariat, atau mungkin menyaksikan guru antum sendiri yang katanya ngajar tasawuf lalu tidak sholat, tidak menjalankan syariat. Kayaknya lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gitu. Ya. Saya ada dengar, tapi muridnya masih ngikut. Sang guru bilang,
Syekh Ramadan belajar sama saya. Syekh Abdul Rahman belajar sama saya. Nabi Haidir belajar sama saya. Guru dah sedeng dah, murid masih ramai ikut. Bila pula Nabi Haidir belajar mente? Tapi muridnya ramai. Ya. Dan meyakini dalam hal itu. Kita ketika meyakini di dalam ucapan seseorang, kita harus melihat bagaimana di dalam mereka menyampaikan dalam suatu dalil. Bagaimana mereka menyampaikan ayat Allah. Bagaimana mereka menyampaikan hadis Rasulullah. Bagaimana mereka menyampaikan andai kata ada aqwalul ulama atau mungkin atharus sahabah, ya. Kita lihat, ya. Kalau di dalam hal ini saja mereka salah, ya. Kenapa kita harus ikut? Ya. Kenapa kita harus ikut? Saya pernah nemukan dulu waktu saya masih bujangan, kawan-kawan saya ngajak, ayo kita pergi belajar. Ini alim dalam tasawuf, luar biasa. Saya pergi sekali itu aja saya pergi. Saya tengok dan baca doa iftitah ya lintang bukang. Dalam hati saya dalil-dalil tebak-tebak disebutnya. Kenapa aku saya ikut dalam hati saya? Kita tu diberikan oleh Allah akal untuk berfikir. Ayuhal jamaah. Ya, boleh meninggalkan syariat, boleh orang gila. Orang gila. Kalau dalam istilah tasawuf itu namanya fana. Fana tu dan tidak ingat apa-apa udah. Dan tidak ingat, tidak peduli kanan, tidak peduli kiri. Sehingga orang-orang wali majzub itu, yang jazab itu, memang mereka sudah dimasuki, ya, dalam pikiran mereka itu Allah. Istilahnya dalam tasawuf itu namanya tajalli. Maka dilupakan semuanya. Mereka tidak kenal. Ada duit disobeknya, ya, macam Wan Sehan Al-Bahar yang datang Pontianak kemarin. Untuk apa kita ngepalkan dia duit pun dikoyak-koyak duit. Dikoyaknya. Ya. Ya karena memang sudah masuk dalam pikiran beliau hanya Allah, Allah. Tidak ada kenal sesuatu apapun yang ada di dunia ini kecuali hanya Allah. Di situ. Sebagaimana Imam Shibli ketika ditanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Imam Shibli ada? Tidak ada, Imam Shibli dah mati dah. Padahal yang jawab Imam Shibli. Ya. Pada saat itu beliau fana. Tajalli kepada Allah. Sehingga nama sendiri itu tidak kenal. Ya. Bagaimana mereka mau menunaikan ibadah solat sedangkan mereka, ya, sedang fanaun billah. Ya. Mereka tidak sadar akan diri mereka. Dan orang-orang gila kan tidak wajib untuk mereka melakukan ibadah sholat. Tidak ada wajib. Sehingga kalau orang yang tidak sholat dan kemudian mereka itu normal, jawab sendiri. Di situ kita lihat. Maka subhanallah, ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau mengatakan, ngikut syariat itulah membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan ditinggalkan bagi saya dan kita semuanya. Allah sudah perintahkan kita dan situlah hadiah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada Rasul sebelumnya sesempurna ketika Allah memberikan kepada Nabi Muhammad. Rasul sebelumnya sholat, tapi tidak sesempurna gerakan yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka sholatnya mungkin hanya satu gerakan, tapi kita dengan sempurnanya kita berdiri karena kita sadar nanti kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Manusia akan berdiri di hadapan Allah. Mereka berkeringat dengan panasnya menantikan syafaat. Kalau andaikan amalnya kurang, mereka akan mencari siapa yang bisa untuk mengisi daripada kekurangan ini. Maka mereka pun berjalan mencari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka cari Rasulullah karena ada hak syafaat pada beliau. Di saat kita ruku, kita sadar cuma gara-gara posisi ini saja iblis itu dilaknat oleh Allah. Jadi kalau jamaah baca di dalam Quran itu, iblis diperintahkan sujud dengan Nabi Adam. Sujud di situ bukan meletakkan kepala macam sujud kita dalam sholat. Bukan. Jadi itu kita ketika memahami sesuatu tidak bisa dengan terjemah kan. Kalau terjemah pasti kita bayangkan iblis saja diperintahkan sujud, malaikat diperintahkan sujud. Sesuai di dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kita lihat di sini, ya Allah, malaikat yang udah ini diperintahkan sujud, letak kepalanya ke bumi untuk sujud dengan Nabi Adam. Salah. Sujud di sini bukan maknanya letak kepala di muka bumi. Posisi sujud yang diperintahkan oleh Allah cukup pada posisi inhina namanya. Posisi mendekati dari ruku. Macam model film kungfu tu. Gitu. Kalau saya itu sampai tertahan pokoknya. Ya. Itu macam model film kungfu tu. Sujud mendekati ruku nunduknya itu. Ya. Itu. Jadi posisi ruku saja. Bukan pada posisi sujud ke lantai, sujud ke bumi, lalu sujud dengan kakinya Nabi Adam. Tidak. Tidak boleh seorang hamba untuk sujud dengan hamba dengan 7 anggota sujud itu tidak boleh, kecuali hanya kepada Allah. Kesempurnaan manusia itu diberikan 7 dalam anggota sujud kita, dan 7 dalam anggota sujud inilah nanti akan bercahaya di hadapan Allah dan dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, apa bagian wajah? 1, 2 telapak tangan, 3, 2 lutut, 5, 2 kaki, 2, 7. Ya. Dan posisi sujud itu disempurnakanlah. Disempurnakan dengan 7 anggota, dan itu ada di dalam hadis. Ya. Apa kata Imam Ibnu Abbas? Umirtu an asjuda bi sab'ati a'dha. Saya diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota sujud. Dibetulkan sujud kita itu hanya kepada Allah. Ya. Untuk membenarkan dalam sujud itulah pentingnya belajar fikih. Karena ada biasa orang sujud itu dilengkungkan kakinya. Ya, itu tidak benar. Ya. Coba satu orang maju sini. Satu orang. Sini. Ya. Ini tidak apa-apa. Sini. Ya, sujud, sujud. Ini posisi ini nih yang sering ini. Ini, ya. Kalau begini dia mau rapat silakan, ada di dalam hadis. Kalau mazhab Imam Syafi'i 2 penombok agak renggang sini silakan. Tapi posisi ini jangan melengkung. Nih. Gini kan. Ini. Bahkan ada pendapat mengatakan batal ini. Ya, pernah enggak lihat? Jangan lengkungkan macam tadi itu. Bukan gini, lengkungkan paha tu. Ini. Gitu. Pernah enggak lihat macam ini? Ya ini sujud yang tidak sempurna ini. Ya. Di sini kita penting memahami, jangan sekedar kaki kita, ya. Lalu kita dah 7 cukup.
Karena malasnya dia tuh tidak mau dilengkungkan kaki pada ujung itu. Ya, 7 anggota sujud. Ini yang betul ya. Mau kalau mazhab kita 2 kali, peninju kita agak longgarkan. Ya, tidak masalah dua-duanya. Maka di sini 7 anggota sujud itu, dan itu tidak boleh diletakkan kepada hamba. Ya, tidak boleh. Hatta pada orang tua antum sekalipun. Ya, jangan sujud anggota 7 ini cuma untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam 7 ini. Ya. Jadi gimana sujudnya iblis kepada Nabi Adam? Cukup posisi mendekati ruku saja. Posisi inhina saja. Ya. Pada saat sujudnya, itu pun iblis masih gengsi. Masih tidak mau iblis itu. Ya. Maka setiap kita sujud, iblis itu nangis. Setiap kita sujud, iblis itu nangis. Kalau mau nangiskan iblis, sujud ya banyak-banyak. Kalau tidak mau sujud, ketawa iblis tuh. Ya, maka di sini kita paham. Ya, pada saat sudah dengan 7 anggota sujud, Allah muliakan kita. Rangkaian-rangkaian ibadah solat itu, masya Allah. Itu semuanya dalam penelitian dokter pun ada kesehatan di balik dalam rangkaian gerakan ibadah solat itu. Ada kesehatan. Saya pernah membaca penelitian dalam kesehatan gerakan-gerakan di dalam solat. Itu diteliti mereka, ya, lengkap. Ada untuk sakit kepala, ada untuk pinggangnya, ada untuk melancarkan darahnya, lengkap di situ. Saya baca, masya Allah. Ya, maka di situ justru kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ulama kita ada yang mengkaji namanya asrarus shalah, rahasia-rahasia solat. Di situ dikajinya. Pada saat Allahu Akbar, ya ini tidak perlu kita bahas lah. Ya, Allahu Akbar, di situ ada zat, ada sifat yang perlu dipahami bagi orang yang akan menghadap Allah, sehingga dia merasa dirinya itu kecil, tidak ada yang besar kecuali Allah. Ya, disitulah lebur segala kesombongan pada hamba, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saya baca dalam kitab ulama kita Kalbar, Guru Ibrahim bin Haji Basir, Allah yarham. Dalam kitab beliau itu rahasia-rahasia solat, di situ dijelaskan, ya, tentang bagaimana penghambaan seorang hamba yang hakiki itu pada saat solatnya. Saat solatnya itu pun beliau dipitnah, katanya Guru Ibrahim mengajarkan solat pakai ingat. Siapa bilang? Siapa bilang? Tidak pernah beliau itu mengajarkan solat pakai ingat, itu tidak ada. Tidak pernah. Saya laporkan ke anak. Kan dia ada anak perempuan. Anak perempuan Haja Alba namanya. Kebetulan saya ngajar rumah beliau 3 tahun. Saya laporkan orang-orang ni, sampaikan ke orang-orang tu. Saya dulu kalau tak ada solat disiram sama wak, kata dia. Disiram sama wak. Jadi tidak benar kan bahwa Guru Ibrahim itu ngajarkan tak solat. Kapan bapak sengaja orang tak solat tu kapan? Sementara orang-orang bilang ada Guru Ibrahim begini, tidak ada. Beliau menjalankan syariat dan tidak pernah meninggalkan. Demikian pula guru beliau, Guru Haji Ismail Mundu bin Haji Abdul Karim. Itu orang alim. Orang alim. Saya pernah nanya, yang nemukan beliau itu diantaranya almarhum Ustadz Haji Arsyad, baru meninggal kan di Selayar itu. Ya, sama bapaknya Ustadz Seuti, Ustadz Seuti Ilyas. Ya, Ustadz Ilyas. Kita tanya, beliau itu alim di dalam berbagai ilmu. Mau ilmu fikihnya, mau ilmu Quran, tafsirnya, ilmu hadisnya, sampai ilmu alat di dalam bahasa Arab pun dalam.
Cuma ilmu itu ketika diajarkan kepada para jamaah orang-orang kampung, mereka itu susah merekam. Yang lebih cepat direkam mereka itu tasawuf. Maka tersebab beliau ahli dalam tasawuf saja. Padahal semua ilmu beliau itu alim. Beliau itu alim. Maklum zaman dulu kan bukan macam sekarang bisa direkam. Ya, zaman dulu nah, subhanallah. Bahkan almarhum Ustadz Arsyad itu bilang, dulu itu saya masih umur 14 tahun, kata beliau. Itu beliau sebelum meninggal itu diukur kalau apa peti yang itu diukur. Jadi kalau saya letih bisa duduk kata. Luar biasa. Ini dah kharikul ada, tak bisa kita mikir. Kalau saya meninggal jangan bapak dirikan pula. Ya. Tapi ini memang kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan syariat. Tidak meninggalkan syariat. Ya. Orang-orang yang meninggalkan syariat itu tetap terbantah. Karena betapa jauhnya tingkatan-tingkatan kita dengan tingkatan mereka, maqam derajat yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sebutkan adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Beliau juga berkata, apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Jalan paling dekatnya seorang hamba kepada Allah ketika mereka melazimi ubudiyah, hukum-hukum dalam ubudiyah, undang-undang dalam ubudiyah. Ubudiyah itu apa? Kehambaan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang dengan tali syariatul Islam, syariatnya Islam. Kemudian kata beliau istiqamah dan di dalam jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jangan heran ya, mereka kaum sufi itu adalah orang yang paling banyak mendapatkan bagian kecintaan kepada Allah, ya. Banyak. Kenapa kaum sufi itu banyak mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka yang tidak meninggalkan jalan mereka itu untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bahkan bukan hanya sesuatu yang wajib atau yang menjadi suatu amalan ibadah sunnahnya mahdha maupun ghairu mahdha. Ibadah keseharian mereka dalam luar solat pun, dalam luar zikir pun, mereka selalu memperhatikan kira-kira ini seperti Nabi Muhammad apa tidak. Itu dilihat mereka. Ya. Ya, ada filsafat. Filsafat itu biasa orang-orang tua dulu itu ingin memahamkan kepada kita sehingga Nabi Muhammad SAW itu tak ditinggalkan. Ya. Ini sampai di mereka mengatakan ini, tidak aku pandang wajah seseorang hamba kecuali ku pandang Muhammad ada padanya. Bagaimana bisa? Yang dipelajari pada posisi musyahadah. Kalau musyahadah lari kepada Allah, tidak aku melihat sesuatu kecuali Allah ada padanya, itu jelas. Ini Nabi Muhammad. Lalu gimana? Dia pun kemudian ngambil ibarah di dalam filsafah. Pada saat memandang seorang umat, ketahuilah pandangan bola matanya menjadi mim, kemudian hidungnya menjadi ha, ya, mulutnya menjadi mim, setelah itu dagunya menjadi dal, ada Muhammad padanya. Masya Allah itu saya. Itu apa? Ya mungkin tidak bisa kita munculkan dalil. Tidak memiliki dalil. Tapi apakah saya meninggalkan? Tidak. Saya justru mengambil hikmah supaya kita selalu teringat kepada Nabi Muhammad SAW. Teringat pada Rasulullah. Karena jalan ya seseorang itu selalu mengikuti Rasulullah SAW, di antaranya jalannya kaum sufi.
Jadi kalau andai kata ada tasawuf yang menjauhkan kita dengan Nabi Muhammad, ini tasawuf apa namanya? Apalagi dia sampai menyamakan pada dirinya, pada posisi derajatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Terangkatnya derajat itu selalu dengan Nabi Muhammad SAW yang kita hubungkan. Kan saya sudah jelaskan sebelum pertemuan dulu bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, aku semakin merasa ya tingkatan diangkat oleh Allah, diantaranya adalah dengan wasilah terhubungnya hatiku dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya melazimkan beliau kepada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, nah di sini. Kemudian barang siapa yang menyangka bahwa dia akan menyampai tujuan untuk memperoleh yang diingini bukan dari jalan mutaba'ah, jalan mutaba'atul Rasul atau mutaba'atun Nabi, dia merasa jalan itu akan dia sampai dengan tanpa mengikuti Nabi Muhammad, maka dia adalah orang yang tertolak. Kalau ada yang mengatakan, saya ini sampai ini tidak ada jalan Nabi Muhammad, langsung ya tertolak di sisi Allah. Ya kalau antum jagoan sebelum tertolak di sisi Allah, antum tolak ya deh. Ya, karena tidak akan mungkin sampai apapun ya kalau tidak melewati Nabi Muhammad SAW. Ya, ada Al-Imam As-Sahru, apa namanya, Sahrudi itu siapa namanya ya, beliau mengatakan apa di dalam Awarif ya, Imam As-Sahrwardi apa namanya ya, beliau mengatakan apa, ini hakikat ya, inilah dia hakikat ya, ilhad yaitu kekafiran, zandiq dan kemudian kesesatan. Setiap hakikat yang ditolak oleh syariat itu adalah zandiq ya, setiap hakikat yang ditolak syariat itu adalah zindik. Paham di situ? Dan orang yang tertipu itu tidak tahu bahwa jasanya syariat itulah hakul ubudiyah, haknya penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dulu pertama kita udah pahami, udah kita jelaskan dulu. Ini saling keterkaitan pembahasannya. Ya. Kan dulu kita udah jelaskan di mana di dalam surah Al-Fatihah ketika kita ingin mencari syariat dengan hakikat ialah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan udah kita jelaskan. Dan kita udah jelaskan bahkan dari huruf ba-nya yang pada huruf basmalah, ba-nya kemudian pada posisi titiknya sudah kita jelaskan. Yang ngikuti dari awal tetap paham dalam hal itu. Ya. Supaya betul-betul kita paham bahwasanya ternyata antara syariat dengan hakikat tidak bisa terpisah. Kita hanya posisi iyyaka na'bud, tanpa ada posisi iyyaka nasta'in, itu mau pergi kemana? Demikian pula iyyaka nasta'in kita ambil, iyyaka na'budnya tidak bisa. Maka Al-Imam Ibnul Jauzi bahkan beliau menjelaskan di dalam tafsir Al-Fatihah. Dalam tafsir Al-Fatihah kata beliau, kepercayaan dan sandaran seorang hamba ada pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Ketika iyyaka na'bud itu jalannya menuju kepada yakin dan tawakal. Yakin pada tawakal dan tawakal. Ketika iyyaka nasta'in
dia tahu bahwa segala sesuatu yang menjadikan sandarannya selain Allah pasti akan roboh, maka dia akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dua-duanya itu kehidupan. Sekarang iyyaka na'bud, ibadah. Ibadah salat. Ibadah salat udah selesai. Ibadah. Saya mengajar, tentu keluar suara, saya haus. Ya. Maka didatangkan air kepada saya. Didatangkan air. Bahkan terkadang saya diam saja. Air belum datang pun saya diam, ya, kering udah teka nih. Kering. Kenapa tidak minta saja? Kita cuma coba belajar ya, Pak. Coba belajar. Orang-orang sufi itu mereka sampai ketika mereka mengucapkan dalam suatu permintaan yang menghilangkan sandaran mereka kepada Allah, timbul khawatir. Padahal saya minta itu tidak masalah, Pak. Itu cuma belajar. Ternyata suatu saat udah kering benar dah, tak ada lah. Bilang mana ke air ni tu saya. Ya kan? Sampai di situ dia diperhatikan ya. Kiranya sandaran saya ini kepada Allah udah betul apa belum? Situ diperhatikan mereka. Ini gimana derajat kita mau sampai kepada derajat mereka? Sementara syariat tidak mereka tinggalkan. Kita yang baru seperti ini mau tinggalkan syariat. Ya. Yang perlu dipahami para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, hakikat itu sebenarnya adalah hakikatul ubudiyah. Hakikat penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Masya Allah Imam Junaid, ya, Imam Junaid. Dan antum kalau mau tahu orang itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya adalah tasawuf itu dua. Ciri-ciri orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengikuti tasawuf Imam Ghazali dan Imam Junaid. Dua ini, ya. Imam Junaid. Imam Junaid itu subhanallah. Dulu guru saya berkisah, beliau di waktu kecil itu tidak bisa lewat di depan kuburan. Tidak bisa. Karena Allah berikan keadaan ahli kubur itu di telinga beliau itu terdengar. Ya, terdengar. Itu Imam Junaid. Apa kata Imam Junaid rahimahullahu taala? Beliau mengatakan, mazhab kami itu ya diikat dengan dasar kitabullah wa sunnatu rasulih. Ya. Mazhab kami itu tidak akan pernah lepas dalam ikatan kitab Allah, yaitu Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau juga berkata, ya, jejak jalan-jalan seluruhnya tertutup kecuali atas orang yang mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua jejak tertutup kecuali seorang yang mengikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata lagi, barang siapa yang tidak menghafal Al-Quran dan tidak menulis hadis, maka dia tidak bisa diikuti di dalam urusan ini. Karena kenapa? Ilmu kami diikat dengan Quran dan hadis. Ya. Jadi jauh. Sekarang saya tanya, Imam Ghazali hafal Quran enggak? Hafal. Kita mau meremehkan siapa? Orang-orang Wahabi itu meremehkan, wah Imam Ghazali itu apa? Sementara dia hafal Quran enggak? Tidak ada satupun kaum sufi itu yang tidak hafal Quran, itu tidak ada. Ya. Ya kalau Quran dihafalnya apalagi hadis. Apalagi hadis. Ya. Ada orang-orang Wahabi itu yang ngaku salafi itu, padahal salah pikiran.
ngejek Habib Umar, ngejek Habib Umar bin Hafiz. Itu kenapa? Karena mereka tidak bertasawuf, ujung-ujungnya cari kesalahan orang terus. Di situ tuh. Kalau orang bertasawuf, mereka tidak suka cari kesalahan orang. Mereka akan mencari kebenaran, bukan merasa paling benar. Dan ketika mereka itu tahu tentang suatu kesalahan, mereka mencari suatu jalan bagaimana tertutupnya aib bagi seorang hamba. Itu kalau mereka belajar tasawuf. Habib Umar dicaci makinya sampai dia bilang, bacaan Quran anak saya lebih bagus dibandingkan beliau. Luar biasa. Ya. Padahal dia tidak paham qiraat. Tidak paham qiraat. Qiraat itu ada namanya qiraat, apa namanya? Ad-Dawri kan namanya itu. Itu tidak seperti bacaan kita yang harus didengung, yang harus ini. Posisi mereka itu izhar. Segala suatu hukum itu nampak diizharkan. Pada posisi dengung mereka tidak banyak. Ya. Jadi jangan kita menyalahkan dulu. Masya Allah. Kita paham. Ya. Sementara kalau kita pandang dalam segi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada pada Habib Umar. Akhlak beliau, senyum beliau, ya. Capek sekalipun beliau tidak pernah menunjukkan dengan kecapeannya. Ya. Antum mandang saja tuh wajah itu. Kalau pandang di wajah saja itu, rasa kebahagiaan itu dan nunjukkan orang soleh. Ya. Sekarang Masya Allah seakan menggelora dengan suara yang besar kalau menyampaikan tausiah. Habib Rizik, ya, Habib Rizik itu kalau antum ketemu depan mata, rasanya mata ini tak nak mau kedip mandang. Ya Allah, nengok. Semakin ditengok itu dengan lembutnya suara beliau itu, semakin senang gitu. Sehingga berapa orang yang enggak mengatakan begini, itu belum ketemu. Begitu mereka ketemu, Masya Allah, rupanya lain dengan pikiran saya. Ya. Kita tengok di situ. Kenapa? Karena hubungan mereka dengan kecintaan yang diikuti melalui jejaknya Nabi Muhammad yang menyebabkan dimunculkan oleh Allah cahaya pada mereka. Kebahagiaan bagi orang yang memandangnya. Jejak Rasulullah yang mereka ikuti. Ya. Demikian kepada yang dikatakan oleh Imam Junaid, ya. Orang-orang ulama tarim itu hafal Quran semuanya, bahkan saya selalu nanya gitu, saya selalu nanya, ini hafal Quran dah, ini hafal Quran, ya. Mereka para alumni itu berkata, ya, mereka katakan, Ustaz, tidak ada ulama di tarim kecuali semuanya hafal Quran gitu. Semuanya hafal Quran. Habib Umar itu kalau tarawih satu malam itu satu rakaat itu 2 juz. Saya nanya langsung sama murid beliau. Ya, nanti siapa murid-murid beliau yang keluar dari tarim tanya. Satu malam itu 2 juz, satu rakaat. Ya, 2 juz. Kalau nanti jamaah Masjid Al-Mu'minun mau satu rakaat 2 juz, silakan. Saya nanti sama Pak Haji Saleh akan cari imamnya. Sama Ami kita ni, sama beliau, kita berempat. Silakan bagi jamaah kami berempat sih. Nanti di rumah beliau ya, ni kita solat tarawih jamaah ya. Satu malam 2 juz. Alangkan Imam Al-Mu'minun ni ditengok lama sikit. Ya Allah, lama Saya kan tahu, saya kelahiran sini, jadi tahu saya. Dulu waktu saya kecil tu kalau saya dengar ya orang tua tu ngomong, siapa imam? Ini lama tu, besok lah tarawih tu. Ya. Masya Allah. Maka di situ kita pahami jejak mereka itu adalah jejak yang tidak melepaskan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mereka hafal Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedikit hadis
mereka hafal. Habib Umar itu gelarnya Al-Musnid. Al-Musnid itu bukan sedikit hadis yang dihafal para jamaah, ya. Hafal hadis dengan sanadnya. Hadis dengan sanadnya. Ya Allah, sanad itu bukan hanya kalau sanad ini hadis dari Abu Hurairah, ini hadis dari Jabir bin Abdullah. Ada Jabir bin Abdullah, ada Jabir bin Samurah. Ini hadis dari Abdullah bin Umar. Bukan begitu. Sanad ini ya seperti Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu hafal 1 juta hadis. Kata anaknya apa? Tidak saya melihat kepada ayahku kecuali dalam catatan beliau itu cuma ada matan. Matan itu isi hadis itu matan namanya. Isinya. Dan tidak aku membacakan matan kepada beliau kecuali beliau akan menyebutkan sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Imam Bukhari menyusun 300.000, ya, 200.000 beliau saring hadisnya, 100.000 beliau munculkan. Jadi mereka itu luar biasa dengan hafalan sanad itu. Ini hadis dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Ya, saya kalau mau ngapal sanad itu biasanya kalau yang bertentangan, hadis yang bertentangan, mau saya hafal sanadnya. Contoh, ada orang misalnya, oh ini tidak ada hadisnya, baru saya hafal sanad itu. Kalau saya ketemu hadisnya, baru saya hafalkan sanadnya. Tujuannya supaya kita yakin, oh ternyata ada. Misalnya ada orang bantah, zikir keras itu tidak ada pada zaman Nabi Muhammad. Itu saya ngapal sanad itu. Saya cari dulu, oh ada, Sahih Bukhari, bab zikir setelah sholat. Barisnya baris ke-7. Saya hafal dulu, halamannya halaman 213. Macam mana sih ngapal halamannya? Wiro Sableng itu 212. Oh berarti ini 213. Jadi kalau setiap saya ingat 213, saya ingat 212 dulu. Itu cara ngapal. Kemudian baru Imam Bukhari. Imam Bukhari ditengok nerima dari siapa? Oh Ishaq bin Nasar. Ishaq bin Nasar nerima dari siapa? Oh dari Abdul Razak. Abdul Razak menerima dari siapa? Oh dari Ibnu Jurayh. Ibnu Jurayh menerima dari siapa? Oh dari Amrin. Amrin menerima dari siapa? Dari Abu Ma'bad. Abu Ma'bad menerima dari siapa? Oh dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyaksikan langsung Rasulullah melakukan zikir keras. Oh ada hadisnya? Ada. Itu ya saya hafal. Gara-gara ini orang bilang hafal hadis. Mana hafal? Majal Mu'minun lah saya jujur kan. Mana hafal? Bukan mudah ngapal banyak-banyak tuh. Ya, kalau pas ada nomor hadis saya hafal. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Itu tuh di kitab tuh ada tulis, cuma kan pakai bahasa Arab. Di situ ada nomornya. Sehingga kita bisa paham. Di situ para jamaah insyaallah ada peringatan Al-Imam Asy-Sya'rani di dalam hal ini. Belum selesai kita menjelaskan tentang bait wa tariqu kulli masyayikh qad qayyidat bi kitab Rabbi wal hadithi ta'assalah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih berkenaan tentang pembahasan kita. Sampai di sini yang mau bertanya silakan. Ya Pak Haji. Dalam hal darurat itu tidak menjadikan masalah. Kaki saya keseleo, tidak bisa saya pada posisi menyempurnakan 7 anggota sujud tadi. Boleh, boleh. Ya. Pokoknya kalau ada alasan uzur itu boleh. Semuanya boleh. Kalau ada uzur boleh. Tidak ada suatu uzur itu mengikat. Allah itu selalu mempermudah dalam agama ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru, inna dina yusrun. Permudahlah, jangan mempersulit, agama ini mudah. Ya, jadi kalau andai kata tidak bisa turun anggota sujud 7, ini tahu-tahu saya kebetulan kaki saya keseleo, atau ketika saya gini kaki saya itu langsung beku, kram, tak bisa.
ya silakan. Ya, itu berarti uzur. Uzur itu diperbolehkan. Ya. Selanjutnya. Satu orang lagi. Imam Ibnu Abbas mengatakan, oleh sebab itu ada 4 cara memahami Al-Quran. 4 cara. Oleh sebab itu tuh Al-Quran diperlukan tafsir. Tafsir. Memahami tafsir itu tidak bisa pakai akal. Harus kita merujuk kepada ulama tafsir. Ya. Sehingga kata Imam Ibnu Abbas, untuk memahami Quran itu ada 4. Yang pertama kata beliau, ya, ada ayat yang tidak perlu untuk ditafsirkan dan setiap orang itu paham. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tuh berkuasa atas segala sesuatu. Udahlah, tidak perlu ditafsirkan. Antum tahu Allah itu kuasa, udah. Kekuasaan Allah itu pasti tidak terbatas. Ya kan? Udah. Kemudian yang kedua kata beliau, ada ayat yang tidak bisa untuk dipahami kecuali para ulama tafsir. Para ulama tafsir. Karena mereka itu akan merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Contoh, yang mengambil zikir secara pelan, sir. Jangan contoh lain lah zikir tadi. Ayatnya adalah wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khufyah dunal jahar. Radio Mujahidin sering membacakan ayat ini. Sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu, ya, atau dalam dirimu. Jangan keras-keras, ya. Tadarru'a wa khufyah, dengan berdoa dan rasa takut. Ya. Ini zikir, ini ayat berbicara tentang setelah sholat. Zikirnya dipelankan. Ya. Salah tidak para ulama tafsir yang menjelaskan itu? Tidak. Siapa para ulama tafsir yang menjelaskan hal itu? Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam hal itu. Imam Ibnu Abbas mengatakan ayat ini bukan berbicara di luar sholat, tapi di dalam sholat. Di dalam sholat. Karena fi nafsik. Maka beliau mengambil ketika kita sholat, bukankah kita mendengarkan bacaan itu di telinga kita? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengarkan diri kita. Dengarkan. Dan mazhab kita Imam Syafi'i wajib kita dengarkan. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Diri kita saja, jangan enggak kuat-kuat sampai orang sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang tengah baca kuliah, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Tak ada ketemu ujung. Gara-gara suara kita yang besar itu mengganggu dia, ya. Nah, Imam Ibnu Abbas mengatakan ini ayat bukan zikir setelah sholat, karena zikir keras setelah sholat itu diambil hadisnya oleh Imam Ibnu Abbas. Disitulah. Jadi kalau orang faham dalam mustalahul hadis, dulu ketika saya belajar mustalahul hadis, kita baru terbuka pikiran. Ada namanya bayanul ahadis, ada namanya manahijul ahadis. Bayanul ahadis itu ada bayanut takrir, ada bayanut ta'qid, ada bayanut taqyid. Dulu kita belajar tuh. Baru ada manahijul ahadis, ada manhajul jam'i wa taufiq, ada manhaj tanawwu', ada manhaj nasakh. Nasakh nanti dibagi, ada naskhul kitab bil kitab, naskhul kitab bis sunnah, naskhul sunnah bis sunnah, atau naskhul sunnah bil kitab, ya. Itu ada 4. Baru masuk namanya manhajut tarjih, baru mauquf, ada 5. Itu yang bisa untuk menjelaskan kita itu siapa? Itulah para ulama tafsir. Mereka merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Dilihat di situ terjadi perbedaan di dalam tafsir. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Abbas, yang kedua misal contoh lain,
As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, pokoknya potong tangan. Antum kalau baca Quran secara teks, ya, secara teks, tahu-tahu di Masjid Al-Mu'minun ada orang curi sendal. Sebuti ya sendal dicuri itu. Antum karena baca terjemahan ini, lalu kebetulan masuk di pikiran antum, jadi pengurus, langsung begitu, ngapa dia ni curi sendal, sini tangan kau, wah, potong dia. Kenapa ente potong? Saya mau menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Padahal ada batasan, ada batasan berapa dinar dia itu mencuri baru potong tangan. Batasan itu kita bisa dapat di mana? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situlah. Nah, yang ketiga, bisa dipahami kecuali ahli bahasa Arab. Jadi kalau orang ada ngajar tafsir, dia tidak pandai bahasa Arab tuh aneh. Aneh. Sekarang kan musim nih, asal dia bisa ngomong ya, udah dia mulai berani ngajar tafsir. Padahal tidak paham dalam bahasa Arab. Dan belajar bahasa Arab itu bukan apa semudah kita hayalan. Udahlah saya pergi ke Arab ya lah. Setelah 10 tahun baru saya balik lagi. Rupa di sana jadi TKI. Dia berdagang, lalu dia pandai bahasa Arab. Selesai, balik ke sini, orang nengok dia dengan bahasa Arab yang fasih. Ternyata bahasa Arab yang dipandai itu bahasa Arab muasyarah, bahasa Arab amiyah. Bahasa Arab amiyah itu bahasa Arab pergaulan. Ya pasti pandai lah kalau 10 tahun di Arab. Ya. Tapi bahasa Arab yang kita ini beda. Saya dulu belajar namanya adab wan nusus. Itu khusus dalam ilmu bahasa Arab tuh. Sakit palak saya rasanya. Belajar tuh. Ada istilah namanya asyarul jahili. Ya. Dibahas bagaimana dalam ilmu arud. Ya Allah kata saya, sakit upah ilmu bahasa Arab. Maka orang-orang Arab asli sekalipun, mereka tuh belajar bahasa Arab lah. Belajar. Bukan berarti mereka orang Arab lalu pandai bahasa Al-Quran. Enggak. Enggak. Bahasa Quran itu bukan bahasa sama seperti bahasanya orang Arab. Sampai Allah berfirman dalam Quran, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Quran itu pakai bahasa Arab, kata Allah, supaya kalian berpikir. Saking sulitnya bahasa Arab itu. Jadi kalau ketika bahasa Arab itu luasnya luas, tergantung kepada kalimat dalam bahasa itu. Kalau dalam bahasa Arab itu jumlah, ya, tergantung pada kalimatnya itu. Contoh misalnya, Sayyidah Aminah bermimpi dengan malaikat ketika dalam kandungan. Lalu berkatalah malaikat itu, ya Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidi hadhil ummah. Ini umum bahasanya. Engkau telah mengandung tuannya semua umat yang ada. Fa idza waqa'a 'alal ardi faquli, fa idza waqa'a 'alal ardi. Coba, waqa'a itu artinya apa? Waqa' itu bisa terjadi, waqa' itu bisa terjatuh dalam bahasa Arab itu. Orang yang menguasai dalam bidang bahasa, pasti dia akan fa idza waqa'a 'alal ardi, apabila dia sudah jatuh ke bumi ini. Dia lucu. Jatuh. Padahal kan kalau kita kaji, apabila dia telah terlahir di muka bumi ini. Kalimat waqa' ternyata artinya adalah lahir. Padahal kalimat lahir ya adalah mungkin tawallada yatawalladu, atau mungkin melahirkan, walada yalidu. Kalimat melahirkan. Di sinilah keluasan di dalam bahasa Arab. Begitu. Jadi disitulah kedalaman ayat Allah yang tidak bisa dicontoh jin dan manusia, gitu. Kalau andai kata dengan bahasa langsung mungkin bisa paham, tapi karena begitu indahnya dalam bahasa Al-Quran ini, sampai Abu Jahal tuh tegamam.
Macam mana Muhammad tu bisa mengeluarkan syair begitu indah sementara dia tidak bisa membaca dan tidak bisa nulis? Ya jelas ini bukan dari Nabi Muhammad, ayat Allah. Lihat Al-Quran. Qul huwallahu ahad, dal semua. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu ra. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabil. Ra. Itu keindahan Al-Quran. Bahasa ini tidak akan bisa dicontoh orang ahli bahasa sekalipun. Saya waktu belajar mutamimah min qabli, setiap huruf jer pasti maksur di ujungnya kasrah udah. Tahu-tahu ada yang min qablu dalam Quran. Di situ ditulis illa fil Quran. Baru dijelaskan beliau di situ. Ya, saking dalamnya bahasa Quran itu. Jadi tidak bisa kita mengatakan apa Quran tidak langsung saja disebutkan posisi ruku saja. Ada Allah menyebutkan posisi ruku ketika digabungkan dengan sujud. Tidak ada posisi sendiri, dia pasti menggabung. Ya, apa? Wa aqimus salata warka'u ma'ar raki'in. Ruku bersama orang ruku, sujud bersama orang sujud, digabungkan gitu. Ya, tidak pernah Allah sendiri rukuklah engkau. Ruku dengan siapa? Selalu ruku bersama orang ruku dan sujud bersama orang sujud. Yang terakhir ada ayat yang tidak bisa dipahami karena dia terdiri per huruf. Qaf. Apa qaf tu? Ada orang artikan alif lam mim. Alif tu Allah, lam tu Muhammad, mim tu manusia. Ini tafsir ngelarau ni. Ngelarau, tak bisa diterima. Karena dia pakai logika. Ada ulama tafsir yang mengatakan kebolehan kalau kita memahami tentang per huruf dari ayat Allah. Yang pertama, per huruf itu menunjukkan tahqiqul Quran. Ya, kebenaran Quran itulah per huruf. Karena banyak setelah per huruf itu Allah selalu menyebutkan Quran. Apa alif lam mim zalikal kitab, Alkitab Al-Quran, Yasin wal Quran, Qaf wal Quranil Majid, alif lam ra tilka ayatul kitab Al-Quran. Ya, atau mungkin kita mengambil dengan per huruf ini dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nun, nur. Ya, Qaf al-qawi, qawi, boleh. Ya, alif lam mim, alif Allah, lam latif, mim majid, boleh. Ya. Itu dua itu saja. Yang lainnya secara logika, alif Allah, lam Muhammad, mim manusia, tidak ada para ulama tafsir yang menguatkan di dalam hal itu. Ya, di situ kalau kita ingin memahami begitu dalamnya Al-Quran, subhanallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya nunggu bunyi lah, tak bunyi-bunyi benda ni.